Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahman. Kelas 12 asal sekolah SMK Saintek Nurul Muslimin. Untuk dataset yang saya ambil di sini adalah tentang klasifikasi kualitas liquid atau konglomerat menggunakan metode pembelajaran mesin yang memanfaatkan probabilitas dan statistik atau nilai. Langsung saja ke penjelasan tentang dataset. Dataset ini berisikan tentang informasi wine seperti tingkat chlorides, sensitivity, pH, dan lain-lain. Dari informasi tersebut akan didapat nilai quality dari wine tersebut. Di sini saya akan memprediksi nilai dari quality tersebut. Input variabelnya yang pertama ada fixed acidity, volatile acidity, citric acid, residual sugar, chlorides, free sulfur dioxide, total sulfur dioxide, density, pH, sulfat, dan alkohol. Output variabel yang digunakan adalah quality. Langkah yang kedua adalah import library dan membaca dataset. Untuk library yang kami gunakan di sini adalah nanti untuk memproses data berupa array. Yang kedua ada pandas untuk membaca dan memproses data frame. Dari Syifa Rahman Yang bapaknya ya. Untuk visualisasi data. Dan yang keempat ada screen untuk klasifikasi data, dan yang terakhir ada matplotlib untuk visualisasi data. Codingannya sebagai berikut, dan perihal datanya terlihat seperti ini. Langkah yang ketiga adalah pre-processing data visualization. Yang pertama ada missing values. Di sini kami mengecek missing value, dan setelah kami cek di sini dataset tidak ditemukan missing value sehingga tidak ada perubahan pada dataset. Dalam codingan dataset is null not sum. Maka bisa dilihat di sini hasilnya semua missing value-nya bernilai 0. Kemudian melakukan normalisasi label dengan codingan seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Kemudian dilanjut membuat heatmap. Di sini kami membuat visualisasi data menggunakan heatmap untuk mempresentasikan nilai keamanan dari data. Jadi jika warnanya semakin gelap, kalau di sini kami menggunakan warna full, sehingga jika warna semakin merah, value-nya akan lebih besar. Sedangkan jika semakin biru atau full, akan semakin sedikit tingkat kemunculannya. Dengan codingan seperti ini, untuk menjalani heatmap menggunakan SNS heatmap, kemudian di show dengan plt.show, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kami melakukan data splitting. Di sini kami membagi data untuk training dan testing. Bisa dilihat membagi dataset untuk train dan test. Bisa menggunakan library scikit-learn, import-learn, test split, kemudian hasilnya di print, maka di sini ada shape of extreme, extra extreme, dan white test. Kemudian kami melakukan classification. Di sini kami melakukan klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes. Kemudian codingannya dapat dilihat di sini ada
menggunakan library scikit-learn, import standar scikit-learn, kemudian ada fitting classifier pada data training, menggunakan library scikit-learn juga, dan import Gaussian ND. Kemudian ada memprediksi skor. Bisa dilihat di sini dengan hasilnya seperti ini. Kemudian ada menggenerate confusion matrix yang akhirnya terlihat ada true positif, ada false positif, ada true negatif, dan false negatif. Di sini kami dapat nilai true positifnya yaitu 234, false positifnya 39, true negatifnya 10, dan false negatifnya 37. Kesimpulan dari klasifikasi redline berikut adalah hasil prediksinya. Cross validation value atau metode statistik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja model atau algoritma dengan jumlah atau hasil 0,8 sekian, dan akurasi terhadap data train dengan jumlah 0,838 sekian, dan yang terakhir akurasi terhadap data test dengan jumlah 0,84 sekian. Dari tingkat akurasi di atas menunjukkan bahwa untuk metode naive Bayes ini memberikan tingkat akurasi yang lumayan baik, yaitu sekitar 83%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nur Syifa atas presentasinya. Oke, dari yang kakak lihat ini sudah cukup bagus, di mana di sini ada sedikit perbedaan dari yang sebelumnya. Dimana tadi nggak dipisahkan ya, jadi lumayan oke. Dan mungkin untuk saran dari kakak, nah ini agak kebalik nih sama yang tadi. Kalau yang tadi kan dia memberikan presisi dan recurve atau tingkat sensitif modelnya, tapi tidak memberikan conversion matrix-nya. Sedangkan kalau dari Nur Syifa memberikan conversion matrix-nya, tapi tidak dengan tingkat kesensitifan modelnya. Nah, saran dari kakak mungkin untuk conversion matrix-nya bisa juga ditampilin dalam heatmap juga, dan kemudian bisa juga ditampilin precision trickle sama F1 score dari hasil prediksi modelnya. Selebihnya sudah lebih dari cukup. Terima kasih Nur Syifa. Oke, bisa langsung stop. Oke, nice, thank you. Oke, kira-kira yang lain ada yang mau presentasi?